بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه wasallam. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, masih membacakan muqaddimah. Wa yajibul amal ala tasfiyatil islami mimma ulsiqa bih mimma laysa minhu. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف حفظه الله تعالى wajib bagi kita untuk berusaha ala tasfiyatil Islam, untuk membersihkan Islam mimma ulsiqa bihi, dari apa-apa yang disusupkan kepadanya. Jadi mimma laisa minhum, padahal sesuatu yang disandarkan kepada Islam itu sebenarnya tidak ada di dalam ajaran Islam. Maka wajib bagi kita bagaimana untuk membersihkan Islam itu dari sesuatu yang disusupkan kepadanya, padahal sesuatu yang disusupkan ataupun dinisbatkan kepada Islam padahal tidak ada dalam ajaran Islam yang sebenarnya. Wa tarbiyatin nash'il muslimi 'alal islamil haqqil mustaqa minan nabgi safi. Maka kita juga harus berusaha untuk membina, mentarbiyah generasi muslim agar berada di atas Islam yang benar, yang tersirami minan nabgi safi, dari mata air yang murni, yakni dari sumbernya yang asli, yakni kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yakni yang bersumber daripada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wafqa fahmi salafil ummah, tentunya di dalam memahami Alkitab dan Sunnah ini harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah, generasi terbaik daripada umat ini, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian juga kita membela an hadzal din, membela agama ini wa izharihi bil madhar al-la'iq bihi, kemudian menampakkan ajaran Islam yang hak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan penampakan ataupun dengan mengamalkan sesuai dengan ajaran Islam. Walaqad mannallahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi akmali diniha, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat nabinya, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa apa? Bi akmali diniha, berupa kesempurnaan agama ini. Kesempurnaan agama ini, yakni agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mencukupkan nikmat atasnya. Wa ridahu anha bil Islam, kemudian Allah ridha Islam menjadi agama kalian. Alladzi la yaqbalu dinan siwahu. Tidak ada agama yang Allah menerimanya. Jadi tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada Islam. Sehingga setiap agama berbeda. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang memasukkan ke dalam surga hanyalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, agama untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islama dina, dan telah aku ridai Islam menjadi agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Inilah diantara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu lagi mencari-cari agama yang lain, karena agama ini telah disempurnakan. Agama Islam telah sempurna. Tidak perlu lagi menambah-nambah dan juga tidak perlu lagi mengurangi. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima, bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mencari-cari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, di mana jalan-jalan yang lain itu akan memecah belah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 153.
Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa hada li'anna tariqal muwassal ila Allah wahidun. Dan ketahuilah, karena sesungguhnya jalan yang bisa mengantarkan sampai kepada Allah itu hanya satu. Tidak bercabang-cabang, tidak melalui jalur-jalur lain ataupun jalan-jalan lain. Ada sebagian orang mengatakan yang penting tujuannya sama meskipun melalui berbagai macam jalan. Maka kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwasanya jalan yang akan menghantarkan sampai kepada Allah itu adalah satu. Apa itu? Wa huwa ma bu'itsa bihi rusuluhu, yakni dengan sesuatu yang dibawa oleh para rasulnya, dan rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa unzila bihi kutubuhu, dengan apa-apa yang diturunkan daripada kitabnya Al-Quran. Wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadha tariq, maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa min hadha tariq, kecuali dengan jalan ini, yakni jalan yang dibawa oleh para rasulnya, jalan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah jalan yang akan menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau atan nasu min kulli tariqin, kata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seandainya manusia datang min kulli tariqin, dari berbagai macam jalan, wastaftahu min kulli babin, dan mereka membuka dari berbagai macam pintu, faturuku alaihim masduda, maka ketahuilah jalan-jalan yang lain itu terkunci. Wal abwabu alaihim mughlaqah, kemudian jalan-jalan tersebut terkunci, tertutup. Kemudian pintu-pintu tersebut terkunci. Bagaimana akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam ritual ataupun tata cara ibadah yang tidak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu-satunya jalan yang akan sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah adalah dengan apa-apa yang dibawa oleh para rasulnya dan apa-apa yang telah diturunkan di dalam kitabnya. Jelas. Illa min hadha tariqil wahid, maka jalan-jalan yang ditempuh itu semuanya tertutup, pintu-pintu semuanya terkunci. Illa min hadha tariqil wahid, kecuali dengan satu jalan ini, yakni sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah dan juga apa-apa yang diturunkan di dalam kitab Al-Quran. Fa innahu muttasilun billahi muwassalun ilaih, karena sesungguhnya jalan yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, muwassalun ilaih, yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amarana Allah 'inda tanazu'i birraddi ilaih, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita inda tanazu', ketika terjadi perselisihan, birraddi ilaih, untuk mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ila rasulihi, dan mengembalikannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waraddu ila Allah, mengembalikan perselisihan tersebut kepada Allah, yakni maksudnya apa? Huwa raddu ila kitabillah, mengembalikannya kepada kitabullah Al-Quran. Waraddu ila rasulihi huwa raddu ila hali hayatihi, dan mengembalikannya kepada Rasulnya itu adalah mengembalikan di dalam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, wa ila sunnatihi, dan tentunya kita kembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi SAW ba'da wafatihi, setelah beliau wafat. Qala ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu di dalam urusan agama, tentunya farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, maka demikian itulah yang jauh lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya jika dikembalikan segala urusan di dalam perkara agama kepada Allah dan Rasulnya. Fal kalimatu syai' hiya huna naqiratun fi siyaqi syarq, fi siyaqi syarti ta'ummu kulla ikhtilafin tudad fil usul wal furu'. Jadi fi syai', dalam segala perkara sesuatu, ini menunjukkan umum, baik itu perbedaan yang bertentangan di dalam masalah usul, di dalam masalah akidah, ataupun di dalam masalah furu', cabang-cabang ibadah seperti sholat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika adanya perselisihan, bersilang pendapat, maka tinggal kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Diajarkan, ada perintah atau tidak, ada contoh atau tidak dari Rasulullah. Kalau itu diperintah oleh Allah dan ada contoh dari Rasulullah, maka kita kerjakan satu amal ibadah tersebut. Akan tetapi jika Allah tidak perintahkan, Rasulullah tidak contohkan, maka kita pun juga tidak tidak melakukannya. Yaqul Ibn Al-Qayyim, Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulih bayanu hukmin ma tanaza'u fi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur birraddi ilaih. Seandainya tidak terdapat ataupun tidak ada di dalam kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah tentang penjelasan tentang masalah hukum, seandainya tidak ada di dalam Al-Quran dan sunnah penjelasan tentang hukum bagi apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, walam yakun kafian, seandainya tidak mencukupi, Al-Quran dan Sunnah seandainya tidak mencukupi, lam ya'mur birraddi ilaih, maka tentu Allah tidak akan perintahkan untuk merujuk, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Idh minal mumtani' la yumkin an ya'murallahu ta'ala birraddi 'inda an-niza'i ila man la yujadu 'indahu faslun niza'. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan perintahkan
untuk merujuk ataupun kembali kepada Al-Quran. Inda tanazu', ketika terjadinya perbedaan pendapat, perselisihan, ya, tidak mungkin Allah perintahkan ketika terjadinya perselisihan ataupun perbedaan pendapat illa man la yujad inda faslun niza', kepada orang yang tidak memiliki untuk memutuskan satu perselisihan tersebut, tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Qur'an dan sunnah. Adapun para a'immah ataupun para ulama sebagai tempat pijakan ataupun jembatan kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Jika di antara para ulama kuat dalil-dalil yang dibawakan, maka itulah yang paling tepat kita ikuti dengan tidak bertaklid, akan tapi tetap ikram, memuliakan para ulama. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi beberapa golongan-golongan, lasta minhum fi syai'in, akan tapi tidak ada tanggung jawabmu terhadap sesuatu tersebut. Surat Al-An'am ayat 159. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 115, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang membantah Rasul, membenci sunnah-sunnah beliau, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-haq, kebenaran, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia lebih memilih ataupun mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan kepadanya dengan sesuatu terhadap, ataupun kami biarkan ia terhadap sesuatu yang menyesatkan, terhadap kesesatan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menentang Rasul setelah jelas baginya al-haq, kebenaran, kemudian dia mengikuti bukan jalannya kaum mukminin, bukan jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan ia terhadap kesesatan, wa nuslihi jahannam, dan kami akan campakkan ia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Fatawa'adallahu, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, manittaba'a ghaira sabilil mu'minin, orang-orang yang mengikuti selain jalannya kaum mukminin, fadalla ala anna ittiba'a sabilihim fi fahmi syar'illahi wajibun. Dari sinilah menunjukkan bahwasanya mengikuti jalannya mereka, jalannya kaum mukminin, orang-orang yang beriman, fi fahmi syar'illah, di dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, wajibun, hukumnya adalah wajib, wa mukhalifatuhu dhalalun,
dan menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, maka ini jelas dhalal, adalah sebuah kesesatan. Wa asnallahu ala sabiqin al-awwalin, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji siapa? As-sabiqin, orang-orang yang lebih dahulu, al-awwalin, yang awal-awal dia masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan para sahabat, baik itu kaum muhajirin ataupun kaum ansar, wa ala man ittaba'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang yang pertama kali beriman, orang yang awal-awal, yang dahulu, lebih dahulu masuk Islam, lebih dahulu dia beriman, itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Orang-orang yang terdahulu, was-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam. Siapa mereka? Para sahabat. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah puji, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa yang Allah ridhoi? yakni kaum mukminin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'adda lahum jannat, dan kami akan janjikan bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Inilah balasan bagi siapa? Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam. Siapa mereka? Para sahabat, baik dari kalangan kaum muhajirin maupun dari kalangan kaum ansar. Kemudian siapa lagi? Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti generasi pertama, orang-orang yang mengikuti generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat, kaum muhajirin maupun kaum ansar dengan benar. Allah ridha kepada mereka, Allah ridha kepadanya, Allah janjikan surga mengalir di bawah sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, anna khairan nasi qarnuhu, bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah generasinya. Alladzina thumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa dia? Para sahabat yang berguru langsung, yang mendengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in yang berguru langsung dengan para sahabat, menimba ilmu dari kalangan para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in, orang yang berguru langsung dengan tabi'in, sehingga sanad ilmunya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah generasi terbaik, dan itulah yang patut kita contoh di dalam beragama. Itulah yang mesti, yang harus kita ikuti di dalam beragama, karena sudah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bi tibai sunnatihi,
Rasulullah perintahkan untuk mengikuti sunnahnya, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, kemudian mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadzara min mukhalifatihim. Rasulullah peringatkan daripada menyelisihi mereka, hati-hati. Jangan menyelisihi sunnah, jangan menyelisihi sunnah para sahabat. Faqala ta'ala, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk para sahabat min ba'di, setelah sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian terhadap sunnah, wa'addu 'alaiha, kemudian gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini adalah isyarat, pegang erat-erat, pegang kuat-kuat meskipun panas. Ya, kita pegang panas, kita lepaskan padam. Itulah orang-orang yang memegang sunnah Rasulullah bagaikan memegang bara api. Orang-orang yang mau istiqamah di dalam ibadah-ibadah mereka, keyakinan-keyakinan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa? Kal qabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Dia pegang panas, tapi ketika kita lepaskan padam apinya. Gigitlah dengan gigi geraham, memberikan isyarat, ya, berpegang teguh erat-erat sekuat mungkin dengan sunnah Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Rasulullah peringatkan, hati-hati kalian terhadap perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara baru di dalam agama yang tidak ada contoh ataupun sumber daripada Al-Quran, dan juga tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara ibadah tersebut, maka ini adalah bid'ah. Dan ini adalah yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan yang menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah yaqul ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dan Rasulullah mensifati al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, itu adalah dengan sabda beliau, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa-apa yang pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi beragama sesuai dengan agama yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-firqah najiyah, golongan yang selamat. Itulah golongan yang selamat. Apa-apa yang pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi beribadah, beragama sesuai dengan agamanya Rasulullah, beragama sesuai dengan agama yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan al-firqah najiyah, golongan yang selamat. Fadallat hadhihi an-nusus wa ghairuha ala wujub ittiba'il kitab was sunnah. Nas-nas yang kita sebutkan, dalil-dalil yang kita sebutkan baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang telah kita bacakan, yang dibawakan oleh Syekh di dalam kitab ini,
maka ini menunjukkan nas-nas dalil-dalil yang kita sebutkan menunjukkan bahwasanya wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan juga wajibnya mengikuti jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat generasi terbaik daripada umat ini, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga para min baqiyati sahabah, dan juga para sahabat yang lainnya. Wa aulal mu'minin alladzina yajibu sabilihim, dan kaum mukminin yang lebih utama, yang wajib kita ikuti jalan mereka, hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddama qaul Ibnu Al-Qayyim, sebagaimana telah kita sampaikan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah, semua dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam munibun ilallah, hatinya tunduk kepada Allah, hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib mengikuti jalan mereka, jalannya para sahabat, baik itu ucapan, keyakinan, karena ini adalah min akbari sabilihi, karena ini adalah jalan yang paling utama, cara beragama yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah, dan mereka telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, generasiku, summal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka, yakni para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah sunnah wala tabtadi'un, janganlah kalian berbuat bid'ah. Faqad kufitum, karena dengan sunnah itu sudah cukup, dengan sunnah itu sudah cukup di dalam beragama, kemudian juga lebih mudah, tidak sulit apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, usul sunnah indana, pondasi-pondasi sunnah, usul sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'i bihim wa tarkil bid'ah. Dan ini para ulama mengatakan demikian. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad. Kata beliau, di antara pokok-pokok sunnah menurut kami, yakni berpegang teguh terhadap apa-apa yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'i bihim, mengikuti tata cara agama mereka, wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan berbagai macam kebid'ahan. Fal wajib ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap muslim, huwa ittiba'ul kitabi was sunnah bifahmi salafis salih, wajib bagi setiap muslim mengikuti Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Siapa salafus salih di sini? Adalah para sahabat generasi terbaik yang disebutkan di dalam Al-Quran, as-sabiqun al-awwalun, orang yang lebih terdahulu, orang yang awal-awal lebih dahulu dia beriman, itu adalah salafus salih, orang-orang saleh terdahulu.
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raghbatan minni fil musyarakah fi durus allati tulqa fi kulliyati syariah bil jami'atil islamiyah bil Madinah an-Nabawiyah bi qismin nasyati faqad alqaitu walhamdulillah iddata durusin tata'allaqu bil manhaj as-sahih manhaj as-salaf as-salih wa man tabi'ahum ala manahijihim. Kemudian kata Syekh, kata penulis di sini, dia mengatakan saya sangat senang, kata beliau, ikut berpartisipasi di dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Jadi pelajaran ini yang disampaikan pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Faqad alqaitu alhamdulillah, dan telah aku sampaikan alhamdulillah iddatat durusin, berbagai macam pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan manhaj. Manhaj itu adalah tata cara di dalam beragama yang benar. Karena salafiyah itu artinya mengikuti agama Islam. Salafiyah itu artinya mengikuti agama Islam sebagaimana agama Islam yang dipahami oleh para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Wa qad radiba minni ba'dul ikhwah. Kemudian kata beliau, kemudian sebagian ikhwah, sebagian teman-teman mendorong, menyemangati saya, ya, setelah pelajaran-pelajaran itu disampaikan di bangku kuliah di Fakultas Syariah. Kemudian sebagian ikhwan menyemangati, mendorong saya untuk mencetak pelajaran-pelajaran yang disampaikan di Fakultas Syariah tersebut. Akhirnya kata beliau, faraja'tuha, kemudian saya mentelaah, saya merojaah kembali, kemudian wa adaftu ilaiha ba'dal idafat al-muta'alliqah bil mawdu'. Kemudian beliau menambahkan beberapa materi yang sesuai. Kemudian setelah terkumpul menjadi buku, dibukukan, mau dicetak. Kemudian beliau memberi judul yang saya anggap sesuai. Ini judulnya adalah Kun Salafiyan 'alal Jadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pembahasan yang pertama, yakni al-maqsudu bis sunnah, pengertian definisi sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.